kepada Allah agar diberikan kecepatan pemahaman dan berkah dari ilmu yang disampaikan oleh ibu. Baiklah, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Pertama, Putri Anggun hadir ya. Vera Reska hadir. Ada Salwa Aryani hadir. Selanjutnya Astagi Ramadhani hadir. Edia Spadia hadir. Poppy Anggreni hadir. Azima Aijia hadir. Karyanta hadir. Aris hadir. Basit Anya Ispan Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Hadir semua. Di sini yang cowok-cowok tadi apakah melakukan sholat subuh? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang perempuannya tadi, dia sholat. Yakin? Oh ya. Oke. Baik. Di sini ada yang tahu nggak tentang berita makan siang gratis? Nah, di sini siapa yang kalian pernah mendapatkan makan siang gratis? Tidak. Bukan tidak ya, ibu juga tidak. Di Bangka Belitung ini ada yang tahu apakah sudah ada program makan gratis itu? Sudah. Sudah. Di mana? Oh, di mana sih? Sekolah? SD. Oh, Mungkin ada ya? semuanya, Bu. Tapi kalau tidak semuanya, Bu. Ya, soalnya ibu juga belum tahu kalau di Bangka Belitung ini sudah ada program makan gratis. Iya. Ya, ibu kurang update. Di sini masih pada semangat kan belajarnya? Semangat, Bu. Masih. Kalau gitu ibu mau bertanya. Ibu mau bertanya kepada Elias. Elias dari mana asalnya? Dari Desa Gundigu. Di situ apa sudah ada program makan siang gratis? Belum. Belum ya? Belum. Untuk mendapatkan angka 10 tidak harus 8 tambah 2, 7 tambah 3, bahkan 100 kurang 90. Seperti
kambing dengan menyembelih hewan atau kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik perempuan maupun laki-laki. Di sini ada yang tahu kapan akikah dilaksanakan? Biasanya 7 hari. Ya, betul, 7 hari. 7 hari sesudah dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada hari ke-7 sesudah anak itu dilahirkan, atau hari ke-14 atau hari ke-21. Namun jika tidak memiliki ekonomi ataupun yang lainnya, bisa dilakukan kapan saja. Dalam hadis yang berbunyi yaitu kulun gulamin rahilatun bi aqiqatihi uzbahu anhu yauma sabihi wa yuqlaqu wa yusamman, yang artinya semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan atau kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Baik, selanjutnya yaitu hukum akikah. Di sini ada yang tahu apa itu hukum akikah? Tidak tahu. Hukum akikah adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dan ada juga ketentuan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa yang digunakan untuk akikah itu adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki digunakan 2 domba atau kambing, sedangkan untuk anak perempuan digunakan 1 kambing atau domba. Selanjutnya, syarat kambing atau domba dalam akikah itu yang pertama sehat, tidak kurus, dan tidak cacat. Dan yang kedua, hewan hewan tersebut sudah umur 1 tahun atau sudah pernah ganti gigi. Baiklah, di sini ibu ingin menanyakan kembali, apa hukum dari akikah tadi? Artinya? Sangat dianjurkan. Ibu ingin bertanya lagi, akikah tadi secara syariat apa? Pengertian akikah secara istilah? Secara syariat ada yang Tidak hafal. Kalau itu bulan raya daging akikah itu daging akikah tersebut berbeda dengan daging kurban. Daging akikah itu daging akikah dibagikan dengan cara sudah matang atau sudah dimasak. Sedangkan daging kurban kan mentah. Baiklah, ibu ingin bertanya lagi. Hewan akikah untuk anak laki-laki berapa? Ibu ingin bertanya kepada Astari. Dua. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang rukun wudu. Rukun wudu artinya
Basuh kedua tangan sampai siku. Batasan membasuh tangan sampai siku ini saat wudhu adalah sampai ke siku ya, dari ujung kuku sampai siku, termasuk kulit di bawah kuku. Selanjutnya yang keempat, wudhu yang keempat, ada yang tahu? Masuk kepala, mengusap sebagian kepala. Ya, satu lagi kepala. Nanti ibu. Mengusap sebagian kepala. Nah, batasan mengusap sebagian kepala ini adalah sampainya air ke sebagian kepala atau sehelai rambut yang tumbuh di area kepala. Bisa nggak ada rambut tuh? Bisa botak. Sehelai rambut yang tumbuh di area kepala ya. Ya bu. Ya, Bu. Ya bu. Selanjutnya rukun wudhu yang kelima. Kelima bu. Masuk kaki. Masuk kaki. Berapa sampai mata kaki? Masuk kaki. Basuh kaki bu. Masuk kaki sampai mata kaki. Terakhir. Iya, basuh kaki. Terakhir telapak kaki. Basuh kedua kaki hingga mata kaki. Basuh kaki hingga ke mata kaki. Batas membasuh kedua kaki adalah dari telapak kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, Tertib. Tertib atau berurutan ya? ya, dimasukkan ini atau berurutan. Jadi jadi harus berurutan dari awal sampai akhir. Iya, Tidak boleh acak. Baiklah, selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video. Dia apa bu? Video tata cara berwudu. Oh. Mohon kepada teman-teman disimak ya. Ya bu. Serapu. Kali tata cara berwudu yang baik dan benar. Pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kedua, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, kita membasuh atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudu. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a lirafa'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Amin. Kelima, membasuh
membasuh kedua tangan sampai kedua siku, didahului tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Keenam, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, didahului kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kesembilan, semua gerakan wudhu harus dilakukan secara berurutan. Kesepuluh, membaca doa setelah wudhu dengan menghadap kiblat. Doanya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Setelah teman-teman sudah melihat video tentang tata cara wudhu tadi, apakah teman-teman sudah bisa? Belum, Bu. Bisa, Bu. Sedikit bisa. Begitu, Ibu ingin bertanya, rukun wudhu tadi ada berapa? Yang pertama, niat. Yang kedua, basuh muka. Yang ketiga, basuh badan sampai ke siku. Yang keempat, membasuh bagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki dan kedua kaki. Yang keenam, berdiri atau berdoa. Baik, sudah tahu ya semuanya? Iya. Paham. Baiklah, mungkin hikmahnya itu ya dari Ibu. Ibu akan mengajak kalian untuk mulai satu belajar ya. Iya, Bu. Ibu ingin kalian berhitung ya, 1, 2 ya. Dari Astari. 1, 2, 1, 2. 2. Baik. Yang 1 tadi coba temannya sama-sama nomor 1 ya. Yang 2 sih ya.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, pelan-pelan ya, setiap kelompok satu orang. Atau bisa dua orang. Bukan dulu. Satunya Kami megang. saja. Bisa dua orang, satunya megang itunya, megang. Ya, Bu, kami ada saja. Satunya menjelaskan. Harus sama. Dua orang. Jadi, dua orang ya. Kami dulu apa kelompok satu dulu? Kalau satu, kami selesai, Bu. Oh, satu. Dua orang. Jelasin apa ya? Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Iya. Jadi dari sini. Jadi yang pertama itu memasuk tangan dengan sambil membaca bismillah. Iya. Terus yang kedua berkumur 3 kali. Terus dari itu keempat membantu hidung dengan memasukkan air ke hidung 3 kali. Terus yang keempat membantu muka sambil membaca niat. Niatnya nawaitu saumawadin. Nawaitu doa lirotil adasir asgori pada nilai. Terus membantu kedua tangan dari sebelah kanan sampai Dari kanan. kanan dulu baru kiri dulu. Iya. Udah gitu keenam membantu sebagian kepala atau mengusap sebagian kepala, setidaknya sehelai rambut. Terus ketujuh yaitu membantu kedua kuping atau telinga sebanyak 3 kali. Selanjutnya membantu kaki dari sebelah kanan sampai kiri. Baik teman-teman semuanya. Di sini yang pertama itu adalah membasuh kedua tangan dulu. Benar Bu. Bersatu, kan benar. Basuh sambil membaca Bismillah. Nah, yang kedua itu adalah kumur-kumur. Sama 3 kali. Yang kedua menghirup air dari hidung ya. Ya, itu sama 3 kali juga. Dan yang keempat itu membasuh muka sambil membaca niat. Niatnya nawaitu berdoa di rompet kategori nilai Allah. Lalu yang kelima itu ada mencuci kedua tangan. Jadi bukan
dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Iya. Ya, dari kanan ke kiri. Sebanyak 3 kali masing-masing loh. Nah, yang keenam ada membasuh sebagian kepala. Nah, kayak gini tadi videonya. Nah, itu. Yang ketujuh, basuh kedua telinga. Ya. Dan yang ke-8 basuh kedua kaki. Tuh. Nah, 100. Mungkin hanya itu ya yang dapat dipelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Di sini ibu ingin bertanya kepada Edias Fadia. Edias tahu apa itu akikah? Membeli hewan. Ya, iya, motong ya. Ya. Benar. Nah, akikah ini secara bahasa itu memotong hewan saat menyembelih hewan pada saat kelahiran anak atau anak yang baru lahir. Nah, penyembelihan hewan ini merupakan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Terus pertanyaan yang kedua yaitu kepada Popi, kapankah waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan akikah? Setelah kelahiran 7 hari. Ya, pada hari ke-7 ya. Nah, akikah ini dilaksanakan pada hari ke-7 jika orang tua sudah mampu, tapi bisa juga dilakukan pada hari ke-14, ke-21,